Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kurinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif kembali hadir untuk Anda kawan. Seperti biasa malam Jumat ya, Kojah Sastra edisi 15 Oktober 2020. Tetap bersama saya Ribut Ahwandi tentunya ya. Dan Anda kawan bisa bergabung ya di 424474 ataupun di 0855420912. Mungkin ingin menyampaikan opini ataupun ingin unjuk kebolehan membaca puisi juga boleh ya. Nah, tema pada malam hari ini menarik ini karena tokoh yang satu ini kita akan kupas salah satu tokoh pujangga baru ya. Beliau selain seorang sastrawan juga dikenal sebagai seorang wartawan juga, dan banyak hal yang bisa diulik dari beliau. Pengen sih rasanya sebenarnya pengen ngomong banyak, tapi karena ada narasumber yang saya hadirkan, bintang tamu yang saya hadirkan pada malam hari ini, kebetulan beliau adalah teman saya, teman bermain. Wah, lama sudah nggak jumpa. Nah ini ketemu lagi. Wah, ada saya panggilnya apa ini ya, Bang. biar lebih akrab gitu loh. Kalau panggil Pak kan jadi kelihatannya kayak manusia kantoran gitu loh. Oke, ada Mas Santo ya. Mas Susanto ini adalah beliau salah seorang lecturer. Wah, lecturer itu apa ya? Dosen. Wah, lecturer ya kan, lecturer. Dosen di Universitas Pekalongan. Nah, tempat kita juga padahal ya. Bolo dewe ya. Iya. Nah, beliau sebenarnya kalau beliau mengajar di Unikal tuh di apa sih, prodi bahasa Inggris ya? Iya, saya di prodi pendidikan bahasa Inggris. Di spesialisnya lebih ke sastra, sastra dan pengajaran sastra di bahasa Inggris, karena pembelajaran bahasa Inggris pun tetap bisa menggunakan sastra sebagai sarana untuk pembelajaran baik skill speaking, reading, ataupun listening. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya sastra itu bisa jadi media, juga bisa menjadi bagian dari pengembangan untuk ilmu pengetahuan gitu ya. Iya jelas. Bahkan sastra itu bahasanya lebih natural daripada bahasa yang dipakai di buku-buku teks bahasa Inggris. Ya, buku-buku formal. Iya, saat kita baca novel, bahasa-bahasa percakapan di novel itu lebih natural karena memang bahasa Inggrisnya bahasa Inggris umum yang dipakai. Oke. Ya. Oke, nanti ini jangan serius dulu deh. Bagian seriusnya pemanasan dulu ya. Dan sekali lagi kawan ya, kita akan buka ya termin apa ya, sesi tanya jawab boleh lah ya, ataupun pingin unjuk kebolehan baca puisi boleh. Malam hari ini kita akan coba ulik tentang ketokohan Armin Pan nih, sang pujangga baru ya, salah satu penyair sastrawan di era pujangga baru. Tapi sebelumnya kita ke lagu dulu lah ya, buat pemanasan ya. Mungkin barangkali teman-teman yang di rumah agak pegal-pegal, bisalah sedikit peregangan otot gitu ya. Terima kasih Anda masih bersama kami FM 91,2 Radio Kota Batik. Disiarkan dari Jalan Kurinci 7 Pekalongan. Telepon 424 474 atau 428 900. Untuk informasi seputar Pekalongan, kunjungi web kami rkb.pekalongankota.go.id. Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Ya kawan, kalau kita mencoba melihat atau membaca kembali sepak terjang dari tokoh yang satu ini, sebenarnya
tokoh yang sangat populer di era masa Pujangga Baru ini punya sumbangsih yang cukup besar bagi perkembangan sastra Indonesia. Apalagi dengan beliau punya pemikiran tentang harusnya sastra Indonesia atau sastra itu punya kemajuan bagi sastra itu sendiri dan juga bagi bangsa Indonesia. Karena bagaimanapun juga sastra menjadi bagian dari kebudayaan dan itu menunjukkan bagaimanapun juga karya-karya sastra mau tidak mau bisa menunjukkan pola pikir masyarakatnya. Nah, persoalannya adalah sudah sejauh mana? Ya, sorry tadi harus saya pasang berapa lagu. Karena ada beberapa hal yang memang sepertinya cuaca juga kurang begitu bersahabat untuk beberapa hari ini gitu ya, Mas Santo ya. Iya. Ya Mas Santo, kalau kita membahas tentang tokoh yang satu ini, Armin Pane, ini kan sebenarnya tokoh sastrawan yang luar biasa karena beliau dengan pandangannya, dengan karya-karyanya sebenarnya sedang menyampaikan pandangan-pandangan tentang harusnya bagaimana Indonesia ke depan. Menurut jenengan gimana? Iya, benar sekali itu. Jadi Armin Pane itu memang pemikirannya lebih maju dibanding zamannya. Ya, dia hidup di zaman Pujangga Baru, tapi pemikirannya sudah jauh melebihi Pujangga Baru. Sehingga kadang dulu pernah ada itu perdebatan, ini Armin Pane itu mau dimasukkan Pujangga Baru atau dimasukkan Angkatan 45. Secara masa hidupnya memang Pujangga Baru. Tapi secara tema-tema karya-karyanya itu melampaui Pujangga Baru. Pujangga Baru masih intens dengan pertengkaran antara Barat Timur dengan adat dan cenderung kompromis dengan Belanda kan? Iya, dan cenderung kompromis. Tapi Armin Pane ini justru letak individualitasnya itu main. Ya. Jadi individualitas sebelum adanya Chairil Anwar ini sudah ada dulu di Armin Pane. Kebebasan berpikir, ya, menentukan nasib sendiri, bahkan salah satunya novel Belenggu, ya itu yang dijadikan tokoh itu bukan laki-laki, yang dijadikan tokoh inspirasi individualitas, kebebasan berpikir itu justru perempuan. Hebatnya di situ. Dan banyak lagi temuan-temuan yang aslinya ini Armin Pane ini pemikirannya kok bisa sampai melampaui zamannya. Contoh umpamanya di novelnya Belenggu ada menceritakan bagaimana tokoh utama si Tini itu dia menyetir mobil sendiri, mobil sendiri. Di era itu tidak ada cewek nyetir sendiri tanpa ada suami, tanpa ada keluarga, enggak mungkin. Bahkan itu pamali lah ya. Sangat-sangat pamali sekali. Dari ukuran kebudayaan di era itu sebenarnya kan peran perempuan sangat dibatasi, kan? Bahkan dia harus berada di belakang, jauh di belakang laki-laki. Iya. Hanya Armin Pane yang berani menyuarakan seperti itu. Sedangkan bisa dibandingkan dengan karya sastra lain, contohnya Abdul Muiz atau Sultan Takdir. Ya, Sultan Takdir. Tidak bisa menyuarakan individualitas, kebebasan berpikir seperti itu. Ya, Sultan Takdir lebih cenderung kompromistis. Kalau saya melihat beberapa karya beliau sebenarnya lebih kompromistis, bagaimana kita bisa berdamai dengan pemikiran Barat, sekalipun sebenarnya boleh dikata kalau saya memandangnya bukan hanya cuman pemikirannya, tetapi juga kekuasaannya.